para siswa, kita lanjutkan materi kita pada trigonometri. Apa itu trigonometri? Trigonometri dalam bahasa Yunani trigonon, yaitu 3 sudut, dan metron artinya mengukur. Trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara panjang dan sudut segitiga. Bidang ini muncul di masa Hellenistik pada abad ketiga sebelum Masehi untuk mempelajari astronomi. Nah, sekarang trigonometri sering kali dikaitkan dalam perhitungan bidang segitiga siku-siku. Pitagoras. Nah, ini patung dari Pitagoras. Pitagoras hidup sekitar 570 sampai 495 sebelum Masehi. Saat kita di SMP, tentu sudah mengenal dalil Pitagoras. Mari kita pahami kembali masalah ini. Misalkan kita punya kayu triplek membentuk segitiga siku-siku seperti ini. Berarti sudut siku-siku adalah 90 derajat. Kita tandai dengan titik A, B, dan C. Contoh. Kalau segitiga siku-siku ini kita tandai titik A, B, dan C. AB panjangnya X. BC panjangnya Y, sedangkan A sampai C panjangnya R. Dalil Pitagoras menyatakan R atau panjangnya R itu sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Kalau sekarang X misalkan diberi nilai 4 cm, Y sama dengan 3 cm. Berapakah nilai R? Penyelesaian. Dengan dalil Pitagoras, R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Maka, kalau kita masukkan nilai X-nya tadi adalah 4 cm. Jadi di sini menjadi 4 kuadrat. Y-nya 3 cm. Di sini menjadi 3 kuadrat. Kalau kita hitung 4 kuadrat adalah 16, 3 kuadrat 9, sehingga kalau kita jumlah 16 ditambah 9 sama dengan 25. Kalau 25 kita keluarkan dari akarnya akan ketemu 5. Jadi panjang R sama dengan 5 cm. Begitu anak-anak, mudah-mudahan dapat dipahami. Oke? Kalau sudah kita lanjut. Fungsi sinus. Fungsi sinus atau dalil sinus menyatakan bahwa pada segitiga siku-siku perbandingan panjang sisi di depan sudut terhadap sisi terpanjang nilainya konstan atau tetap. Ini contoh segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku membentuk sudut alfa. Di depan sudut, ini yang dimaksud depan sudut, Y-nya, itu ditandai dengan huruf Y. Sedangkan sisi yang terpanjang, yang miring ini, ditandai dengan huruf R, panjangnya. Dalam fungsi sinus, kalau Y dibagi R, itu sama dengan sinus alfa. Nah, sinus alfa ini adalah suatu bilangan, di mana dapat kita lihat pada tabelnya. Ada tabel sinus.
Saya berikan contoh, ini ada tabel sinus pada sudut istimewa. Nah, ini tabelnya. Kalau ini alfa, di sini untuk data sinus alfa. Jika alfanya nilainya 0 derajat, maka sinusnya 0. Jika alfa sama dengan 30 derajat, sinus alfa setengah. Jika alfa 45 derajat, sinus alfa setengah akar 2. Jika alfa sama dengan 60 derajat, sinus alfanya setengah akar 3. Kalau alfanya sama dengan 90 derajat, maka sinus alfa sama dengan 1. Kita praktekkan pada contoh. Misal kita punya segitiga siku-siku. Sudut alfanya 30 derajat. Ini sisi miringnya adalah R. Panjangnya 50 cm. Sisi di depan sudut adalah Y. Berapa nilai Y? Nah, Y dapat dihitung. Kita selesaikan. Penyelesaian. Y dibagi R sama dengan sinus alfa. Y dibagi 50, R-nya kita masukkan nilainya 50, alfanya diganti dengan 30 derajat. Kalau 50 saya arahkan ke kanan, jadi Y sama dengan 50 sinus 30 derajat. Sekarang kita ambil nilainya. Sinus 30 derajat, kalau lihat di tabel tadi, sama dengan setengah. Sehingga 50 dikalikan sin 30 adalah setengah. 50 kali setengah adalah 25. Jadi, Y sama dengan 25 cm. Mudah-mudahan dapat dipahami. Oke, kita lanjut. Fungsi kosinus. Fungsi kosinus atau dalil kosinus menyatakan bahwa pada segitiga siku-siku, perbandingan panjang sisi mengapit sudut terhadap sisi terpanjang nilainya konstan atau tetap. Kita ambil contoh, ini segitiga siku-siku. Sudutnya alfa. X yang mengapit sudut, ini adalah sisi pendeknya yang mengapit sudut. Sisi panjangnya adalah R. Sehingga X dibagi R sama dengan cos alfa. Jadi dalam kalimat tadi, fungsi kosinus itu dapat dinyatakan X per R sama dengan cos alfa. Ingat ya, tadi pada saat kita bahas sin alfa, Y-nya di depan sini. Depannya sudut ini. Tapi sekarang X di sini. Kita ambil contoh. Tabel kosinus pada sudut istimewa. Ini kita baca dulu tabelnya. Ini tabelnya. Alfa, cos alfa. Kalau alfa 0 derajat, cos alfanya 1. Alfa 30 derajat, cos alfa setengah akar 3. Alfa 45 derajat, cos alfa setengah akar 2. Alfa 60 derajat, cos alfa setengah. Alfa 90 derajat, cos alfa 0. Kita lihat contoh. Misal kita punya segitiga siku-siku. Ini sudut alfanya 30 derajat. Diketahui R, X. Kalau R-nya 50 cm, X-nya berapa? Penyelesaian. Konsep kosinus, X dibagi R sama dengan cos alfa. Kita masukkan nilai R-nya 50. Di sini, ini 50. X sama dengan 50 cos 30 derajat. 50-nya kita pindah ke sebelah kanan. Kemudian, untuk melihat cos 30, kita lihat pada tabel. Dari tabel cos 30
derajat sama dengan setengah akar 3. Sekarang kita masukkan 50 dikalikan setengah akar 3. Kalau kita kalikan 50 kali setengah akar 3, hasilnya adalah 25 akar 3. Jadi X sama dengan 25 akar 3. Nah, akar 3 itu berapa? Tidak usah dipermasalahkan ya. Jadi kalau nanti di fisika, akar 3 tidak usah dijadikan bilangan sulit, sudah ditulis saja akar 3. Karena apa? Dalam setiap kali nanti ada ulangan, ada tes dimanapun, akar 3 selama tidak diperintahkan oleh soal untuk mencari nilainya, tulis saja akar 3. Kita lanjut. Fungsi tangensial. Fungsi tangen menyatakan bahwa pada segitiga siku-siku perbandingan panjang sisi di depan sudut terhadap sisi pendek yang mengapit sudut nilainya konstan atau tetap. Untuk memahaminya, mari kita lihat ini segitiga, sudutnya alfa, di sini ada X, ini yang mengapit sudut, yang di depan sudut adalah Y. Tangan alfa dirumuskan Y per X sama dengan tangan alfa. Nah, untuk melihat nilai tangan alfa, kita lihat pada tabelnya. Tabel tangan alfa. Alfa, tangan alfa 0 derajat, tangan alfanya adalah 0. Kalau alfa 30 derajat, tangan alfa setengah akar 3, seper akar 3, maaf. Kalau 45 derajat, tan alfa 1. Alfa 60 derajat, tan alfanya akar 3. Alfa 90 derajat, nilai tan alfanya seperti ini. Tanda ini dibaca tidak terdefinisikan atau saat di SMP dinamakan tidak terhingga. Kita lanjut ke contoh. Ini ada segitiga. Kita tandai sudutnya adalah 45 derajat. Sisi pendek di samping sudut adalah X. Sisi di depan sudut adalah Y. Kalau X-nya 50 cm, berapa nilai Y-nya? Kita selesaikan. Penyelesaian. Y per X sama dengan tan alfa. Y-nya kita masukkan angka 50, karena dari 50 cm. Tangannya adalah 45 derajat, alfanya diganti 45 derajat. Kita pindah 50, pindahkan sebelah kanan, menjadi Y sama dengan 50 tan alfa, tan 45 derajat. Kita lihat pada tabel, tan 5 derajat, kalau di tabel adalah 1. Sehingga 50 dikalikan tan 45 derajat, itu nilainya 1, yaitu 50 kali 1. 50 kali 1 adalah 50. Jadi, Y sama dengan 50 cm. Kita lihat pada tugas 2. Kalau di sini ada segitiga siku-siku, sudutnya adalah 60 derajat. Di sini ada B, panjang sisi di depan sudut B sama dengan 80 cm. A berapa? C berapa? Dari segitiga siku-siku di atas, tentukan panjang sisi A dan C. Ini tugas kalian untuk hari ini anak-anak ya. Jadi berapa nilai A dan C? Kalau B di situ 80 cm. Anda bisa menggunakan kosinus, sinus, tangen, atau mungkin Anda pakai Pitagoras, terserah. Mana yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal ini. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.